wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Astin dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan NPM 2222011102. Di sini saya ingin menjelaskan dari fungsi pencernaan. Pertama, ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis yang berfungsi untuk menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan manusia. Yang kedua, ada sublingualis yang berfungsi untuk menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut dan melumasi, melunakkan makanan sehingga proses menelan dan mengecap rasa makanan akan lebih mudah. Yang ketiga, ada submandibularis yang berfungsi untuk menghasilkan air liur yang paling banyak, sekitar 70%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, ada faring yang berfungsi untuk saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Yang kelima, ada trakea yang berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan. Trakea memberikan ruang bagi kerongkongan dengan tulang rawang yang fleksibel, sehingga proses menelan menjadi lebih mudah dan lancar. Dan yang keenam, ada esofagus yang berfungsi untuk membawa makanan bermula ketika makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan. Pada proses ini, katup otot yang disebut epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas atau trakea. Yang ketujuh, ada lambung yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya. Fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Selain enzim dan asam, lambung juga memproduksi zat lain yang akan mempermudah untuk tubuh menyerap zat-zat yang baik seperti vitamin B12. Yang kedelapan, ada diafragma yang berfungsi untuk memberikan sekat atau membatasi perut dan dada. Dan yang kesembilan, ada limfa yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang ke-10, ada hati yang berfungsi untuk membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Selain itu, hati juga berfungsi memproduksi protein yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Yang 11, ada kantong empedu yang berfungsi untuk menyimpan empedu sampai dibutuhkan untuk pencernaan. Setelah itu, nomor 12, ada duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Nomor 13, ada empedu yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan yang berlemak. Yang nomor 14, ada pankreas. Pankreas yang berfungsi untuk organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Dan nomor 15, ada usus besar yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna, juga berfungsi untuk mencangkup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Dan nomor 16, ada usus halus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nomor 17, ada kolon ascendens yang berfungsi untuk menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18, ada sekum yang berfungsi untuk
membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Dan nomor 19 ada appendix ini yang berfungsi untuk sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Nomor 20 ada kolon descendant yang berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Kolon sigmoid nomor 21 juga berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Nomor 22 ada rektum yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon sehingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh manusia melalui anus. Yang terakhir nomor 23 ada anus yang berfungsi untuk pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Anus adalah jalan pembuangan dari sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.